Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk menggondol dana rakyat. Laga kali ini persaingan semakin ketat antara PT Timah melawan Pertamina. Sukses bertengger di posisi 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat kedua digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Sementara kasus korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, diikuti korupsi Duta Talma, PT TPPI, dan PT Asabri. Namun sorotan utama bukan hanya soal siapa yang memimpin di klasemen, tapi juga soal hukuman berat yang dijatuhkan kepada para pemain andalan. Di antaranya Harvey Muiz yang awalnya hanya divonis 6,5 tahun penjara, kini divonis menjadi 20 tahun penjara. Skor kerugian negara yang dicetak Harvey Muiz mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, hukuman penjaranya masih lebih ringan dibandingkan kasus maling ayam di kampung. Apakah strategi Firefly ini adalah hukum kita atau hanya taktik parkir bus agar koruptor tetap nyaman? Lantas, apa saja kasus korupsi terbesar di Indonesia hingga masuk Corruption Champions League? Setidaknya ada 11 kasus mega korupsi yang dapat masuk dalam Liga Korupsi Indonesia. Pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak korupsi dalam kasus-kasus tersebut. Berikut daftar kasus korupsi terbesar yang masuk dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia berdasarkan besaran kerugian yang negara timbulkan. Peringkat pertama diduduki oleh kasus korupsi Pertamina. Kerugian negara diperkirakan mencapai 968,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung awalnya menyebut korupsi PT Pertamina menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun kasus itu berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023, sehingga kerugian tersebut dapat meningkat bahkan mendekati 1 kuadriliun rupiah. Komponen yang menimbulkan kerugian negara berupa kerugian terhadap ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, serta pemberian subsidi. Selain itu, kerugian bisa membesar akibat distribusi BBM lebih rendah dari yang dijual ke publik. Selisih harga ini dapat dihitung sebagai kerugian negara. Lalu di peringkat kedua diduduki oleh kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga Timah ada di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Kasus ini awalnya menyebabkan dampak kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat total kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Lalu peringkat ketiga diduduki oleh kasus korupsi BLBI yang merugikan negara sebesar 138 triliun rupiah. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI diberikan pada masa krisis moneter tahun 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan dana sebesar 147,7 triliun rupiah. Namun dana itu tidak dikembalikan sehingga merugikan negara sebesar 138,44 triliun rupiah. Upaya penagihan dilakukan oleh Satuan Tugas BLBI pada tahun 2021, namun hasilnya masih belum jelas. Peringkat keempat diduduki oleh PT Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, menyerobot lahan seluas 37 hektar di Riau dan dibantu oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsir Rahman. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara ke Surya Darmadi dengan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 78 triliun rupiah. Peringkat kelima diduduki oleh kasus PT TPPI yang merugikan negara sebesar 37,8 triliun rupiah. Kasus ini berkaitan dengan pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2011 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI. Kerugian negara mencapai 37,8 triliun rupiah dengan beberapa pihak yang terlibat telah divonis. Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wenratno masih berstatus buron.
Peringkat ketujuh diisi oleh kasus PT Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. PT Asuransi Jiwasraya gagal membayar PAIS nasabah. Negara pun rugi 16,8 triliun rupiah dan 6 orang telah divonis bersalah. Skandal ini terjadi akibat investasi saving plan yang bermasalah. Terdapat penyimpangan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Peringkat ke-8 diduduki oleh kasus korupsi izin ekspor minyak sawit yang merugikan negara sebesar 12 triliun rupiah. Pada tahun 2001 sampai 2022 terjadi korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CVO dan turunannya yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan serta beberapa pengusaha besar. Tersangka diduga memberikan izin ekspor ilegal saat ada kebijakan larangan ekspor. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 12 triliun rupiah. Lalu peringkat ke-9 diduduki oleh kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 9,37 triliun rupiah. Terdapat dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis CSJ-1000 dan jenis ATR 7600 pada tahun 2011 berupa markup harga serta pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar menjadi terdakwa dengan kerugian negara akibat kasus ini mencapai 9,37 triliun rupiah. Peringkat ke-10 diduduki oleh kasus korupsi proyek BTS 4G sebesar 8 triliun rupiah. Proyek BTS 4G dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penyimpangan berupa markup harga dan pengelolaan yang tidak sesuai spesifikasi. Mantan Menteri Johnny Gerald Plate menjadi tersangka dengan total kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Lalu posisi ke-11 diisi oleh kasus korupsi Bank Senturi yang menyebabkan negara rugi 7 triliun rupiah. Kasus korupsi Bank Senturi berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau EPJP sebagai dana talangan untuk menyelamatkan sistem keuangan. Namun justru merugikan negara sebesar 689,39 miliar. Kasus ini juga berkaitan dengan kebijakan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang berdampak sistemik sehingga menyebabkan kerugian tambahan sebesar 6,74 triliun rupiah. Baik, terima kasih telah menyaksikan channel ini dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.